Rasulullah dalam makalammu kami susuri nasihatmu mengikuti perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan kebenaranmu untuk umatmu yang tercinta. Dia terbangsa tanpa derita, jadikan hatimu menemukan jauhnya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umral muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bismillahirrahmanirrahim. Muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin as-Sayyidi rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi'ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madadihi wa karamatihi fid darin, amin.
Nomor hadis 8836. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Muslim, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba syahada," siapa saja yang mencari dia akan mati syahid, shadiqan, hal keadaan dia jujur, hal keadaan dia benar-benar mencari, uqtiha, itu diberikan akan ia orang tersebut akannya mati syahid, walau lam tusibhu, walaupun tidak menimpa ia mati syahid akannya. Jadi mencari dalam artian selalu berdoa dan mengisi kesempatan, niat yang benar dan tekad yang betul. Kalaulah ada peluang mati syahid, saya akan ikut perang. Ternyata tidak ada kesempatan, lalu dia meninggal dunia, maka dia tetap dianggap orang mati syahid, dan dia dikumpulkan di akhirat kelak bersama orang yang mati syahid. Sehingga dikatakan niatul mu'min khairul min amali, niat orang beriman itu lebih mahal daripada amalnya. Bukan hanya mati syahid, tapi dalam hal apa saja. Berniat, saya akan buat panti asuhan, nggak tercapai, dapat pahala orang-orang yang menanggung anak yatim. Saya akan menghafal Al-Quran, tidak tercapai, sampai mati dia usaha, sampai mati dia menghafal, tapi mati sebelum selesai dia akan dikumpulkan bersama hafiz Quran. Niat menjadi para ulama, belajar, selalu belajar, sebelum meninggal tidak sampai target, dia akan dikumpulkan bersama para ulama. Menabung untuk berangkat haji, lalu dia meninggal sebelum berangkat, dia dikumpulkan bersama orang-orang haji. Maka niat-niat kebaikan itu mahal nilainya. Hadis berikutnya, baginda Nabi SAW bersabda, "Man talabal ilma," siapa saja yang mencari ia akan ilmu, yang menuntut ia akan ilmu, karena itu ada ia usaha menuntut ilmu, kafaratan, penghapus dosa, 5 madhar, bagi perkara, bagi sesuatu yang telah berlalu ia. Belajar ilmu agama, belajarnya saja, itu sudah menghapuskan dosa-dosa kecil yang pernah dibuat sebelumnya. Dapat gak dapat, itu lain lagi fadilahnya. Hafal gak hafal, lain lagi fadilahnya.
berhasil nggak berhasil, dan lagi fadilahnya. Dia belajar sesuai dengan aturannya, yang tertibnya, belajar lagi belajar dan belajar, tanpa kita melihat apa hasilnya. Usaha belajar itu saja sudah disenangi oleh Allah dan Rasulnya, sehingga Allah bersedia mengampuni dosa-dosanya karena sudah mau belajar. Tentu yang dimaksudkan adalah perkara agama, bukan perkara duniawi. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man talabal ilma," siapa saja yang mencari ia akan ilmu, siapa saja yang menuntut ia akan ilmu, itu takaffalallahu lahu, menanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya seseorang dengan rizkinya. Allah tanggung rizkinya. Itu talabul ilm. Mungkin yang bagi bukan talabul ilm mesti menggunakan uang untuk sesuatu, tapi yang talibul ilm itu tidak semua sesuatu mesti dengan uang. Transfer ke Lampung PP nggak ada uang. Nah, makan bolak-balik nggak pakai uang ya, pakai nasi saja. Kalau untuk ngojek, siapa yang mau ngasih uang? Siapa yang mau mencatatkan mobil untuk berangkat? Kalau pegawai, siapa yang mau ngasih uang untuk berangkat? Kalau pekerja, siapa yang ngasih uang untuk berangkat? Kalau itu karena pelajar agama, takaffalallahu lahu birizkihi. Maka kalau seumur hidup meninggal, seumur hidup jadi pelajar, maka seumur hidup akan tanggung rezekinya. Allah akan tanggung rezekinya. Takaffalallahu lahu birizkihi. Man talabal ilma fa huwa fi sabilillah. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menuntut ia akan ilmu agama, itu maka dianya seseorang berada di jalan Allah. Bahwa fisabilillah, maka dianya seseorang berada di jalan Allah, hatta yarji'a, sehingga dia pulang, sehingga dia kembali. Maka matinya sedang belajar dianggap mati syahid, disebut dengan syahid akhirat. Pahala syahid dapat di akhirat, dikumpulkan bersama orang syahid di akhirat, tapi diselenggarakan di dunia seperti mayat biasa. Korban keruntuhan bangunan di pondok pesantren di Jombang, Demam, itu mati syahid. Sedang sholat jemaah, sedang sholat di aula, di musola, roboh bangunannya, tertimbun dan mati. Itu mati syahid. Man talabal ilma, tapi syaratnya sesuai hadis berikut. Orang yang menuntut ilmu bagaimana?
yang Allah ampuni dosanya, yang Allah tanggung rezekinya, yang dianggap fisabilillah, 3 hal dengan beberapa syarat di bawah ini. Hadis Sunan Tirmizi, Nabi SAW bersabda, "Man talabal ilma," siapa saja yang menuntut ia akan ilmu, liyujariya, supaya bahwa dia berdebat bihi dengannya ilmu akan para ulama, aw liyumariya bihi subaha, atau supaya bahwa ia membodoh-bodohi, menghujat dengannya ilmu akan orang-orang bodoh, au yasrifa bihi, atau memalingkan ia seseorang dengannya ilmu, wujuhan nasi ilaih, akan wajah-wajah manusia kepadanya, itu ada khalahullahun nar, memasukkan akannya orang tersebut oleh Allah ke dalam neraka, memasukkan akannya seseorang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Begitu penting niat belajar yang baik. Ternyata belajar agama yang salah niat akan menyebabkan pelajar itu masuk neraka. 3 hal yang tidak boleh ada dalam niat belajar. 1, belajar ilmu agama supaya debat dengan ulama. Kenapa antum belajar? Saya mau debat dengan para ulama. Kenapa kamu belajar? Saya mau menghujat orang bodoh. Kenapa kamu belajar? Saya mau terkenal, supaya orang-orang mengikuti saya dan mendapatkan tempat di tengah masyarakat. Maka orang itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi belajar ilmu agama hanya lillah, untuk mengetahui hukum halal dan haram. Kemudian untuk menyebarkan syariat Islam supaya setiap masyarakat tahu hukum halal dan haram. Urusan dia simpatik ataupun tidak, punya loyalitas ataupun tidak, itu tidak ada urusan. Itu prinsip dasar bagi alim ulama. Dan sampai menyampaikan materi disesuaikan dengan keinginan masyarakat, karena takut hilang pengikut. Gak boleh. Nah, satu saja dari hal ini, karena digunakan kata au, satu saja dari 3 hal ini ada dalam diri pelajar agama, maka dia akan sampai ke surga, dia masuk ke neraka. Oh, saya biar pulang kampung supaya mendapatkan penghargaan. Satu-satunya hafiz di kampung kami adalah Quran. Nah, saya menguasai masjid, saya mau mengendalikan masyarakat. Nah, ambisi-ambisi seperti itu dalam dia belajar itu hukumnya haram. Lillahi ta'ala, fadilah-fadilah
Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, bisa memberi syafaat di akhirat kelak supaya masuk surga, surganya setingkat di bawah para nabi. Al-ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israel, ulama umatku sama dengan nabi Bani Israel, supaya mudah dalam beramal, supaya terhindar dari perkara haram. Gak boleh ada niatan-niatan mencari uang, popularitas, pangkat, atau sanjungan. Itu akan menyebabkan pelajar agama itu masuk ke neraka. Sehingga orang belajar lillah, dia terus belajar. Dia tidak terganggu karena sanjungan atau cacian. Dia tidak bersemangat bukan karena pujian, mundur karena dihina, tidak semangat karena tidak dihargai, enggak sama sekali. Kalaulah tidak ada makhluk, kalaulah tidak ada manusia menghargai ilmu yang kita pelajari, Allah akan menghargainya. Satu ayat Al-Quran dihargai dengan 100 rakaat salat sunnah. Satu bab ilmu akan dihargai dengan 1000 rakaat salat sunnah. Ada 4 hadis berbicara tentang belajar agama. Orang belajar agama ditanggung rezekinya, orang belajar agama dianggap di jalan Allah, orang belajar agama diampuni dosanya dengan 3 syarat. Jangan belajar supaya berdebat dengan ulama, jangan belajar untuk membodohi orang awam, untuk mencari uangnya, posisinya, besar kepalanya, tersiknya, dia bisa salaman ada gadisnya, dia bisa gigit anaknya. Nah, ini Gus ini berkah Gus, salam Gus itu yang gadis suruh salam Gus, bungkusannya juga salaman, memanfaatkan, itu haram hukumnya. Man talaqal bid'ata alzamnahu bid'atahu. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang menjatuhkan ia, siapa saja yang menjatuhkan talak ia, talaqa man talaqa, siapa saja yang menjatuhkan talak ia, bid'ata akan talak bid'ah, alzamnahu itu kami lazimkan akannya, akan bid'ahnya, maksudnya akan talak bid'ahnya. Ini hadis sedang menyikap berkaitan dengan hukum fikih. Jadi talak itu ada 2 macam, ada 3 macam sebetulnya. Ada namanya talak sunni. Talak sunni itu kan talak hukumnya sunnah, tapi talak yang hukumnya mubah namanya sunni. Yang kedua namanya talak bid'i. Talak bid'i terjemahannya bukan talak yang tidak ada di zaman Nabi, tapi talak bid'i maksudnya adalah talak yang hukumnya haram. Yang ketiga adanya talak bukan bid'i, bukan sunni. Nah, sudah. Talak yang sunni adalah menceraikan wanita yang masih dalam keadaan berhaid setelah suci atau ketika suci dari haid, dan dia
tidak menggaulinya pada saat itu. Itu disebut talak sunni. Ulang fikri. Talak sunni wanita yang berhaid selesai haidnya dia tidak menggaulinya. Mentalak wanita yang masih usia haid atau masih berhaid pada saat suci dan ia atau suami belum menggauli pada saat itu namanya talak sunni. Nah, kalau talak bid'i ada dua macam. Mentalak wanita saat berhaid, mentalak wanita saat dia berhaid. Yang kedua, mentalak wanita di saat suci yang sudah digauli pada saat itu. Itu talak bid'i. Mentalak wanita sedang haid. Yang kedua, mentalak wanita di waktu suci yang sudah dia gauli pada saat itu. Talak yang bukan bid'i, bukan sunni ada 3. 1. Mentalak wanita yang sedang hamil. 2. Mentalak wanita yang tidak lagi berhaid, menopause, tidak lagi haid, usia 50 tahun ke atas. Yang ketiga, mentalak wanita yang masih kecil, 7 tahun dari kawin oleh bapaknya. Sayyidah Aisyah dinikahkan dengan Sayyidina Nabi usia 7 tahun. Nah, tamat TK langsung nikah. Kemudian dicarikan suaminya. Nah, mencarikan wanita yang belum berhaid itu namanya bukan bid'i, bukan sunni. Nah, pembahasan kita pada 2 hal yang tadi. Suami-suami yang mencarikan istrinya saat haid, suami-suami yang mencarikan istrinya ketika suci dari haid tapi sudah digauli, habis manis sepah dibuang, maka hukumnya bid'i, itu haram, dan talaknya tetap jatuh. Itu mana alzamnahu bid'atahu, kami lazimkan akan bid'ahnya. Artinya talak yang hukum bid'ah itu tetap jatuh, jadi talak. Itu hadis fikih. Nah, hadis fikih itu penjelasannya 3 kali lebih lama daripada hadis biasa. Yang bukan hadis fikih lihat di bawah, mudah dipahami. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, daripada Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zalama faida shibrin." Siapa saja yang menzalimi ia, siapa saja yang menzalimi ia qaida, ukuran shibrin, 1 jengkal, minal ardi, dari tanah, tuwiqahu, itu dikalungkan akan ia sejengkal tanah kepadanya seseorang, min sabai ardi, dari 7 lapis bumi, dari 7 lapis bumi.
Nah, yang merampok tanah orang lain, yang menggeser pagar batas tanah, apalagi kalau sampai dia menguasai tanah orang lain 1 hektar, 2 hektar, itu di akhirat kelak itu tanah digantung di lehernya sampai 7 lapis, sejengkal saja sampai 7 lapis ke bawah. Berapa beratnya? Itu yang dia bawa di mahsyar nanti bagi para pencuri-pencuri tanah. Maka prinsip hidup di dunia biarlah dirugikan daripada merugikan orang lain. Simpel saja punya prinsip hidup Muslim. Biar dirugikan daripada merugikan. Rugi di dunia hanya 60 tahun. Rugi dunia hanya materi. Materi itu hanya sampai tenggorokan. Nah, lewat di tenggorokan nggak ada lagi nilainya. Kita mau daur ulang? Mau daur ulang? Nah, nggak ada orang mau daur ulang. Kasihan ini rendang nih. Nah, kita rendang lagi lah. Gak ada yang mau. Maka jangan sampai gara-gara yang hanya kenikmatannya hanya 1 jengkal, tidak tenggorokan, dari sini gak ada lagi. Hanya untuk kenikmatan 1 jengkal sampai menzalimi orang lain. Nah, dizalimi orang gak ada masalah. Nggak akan mati kita dizalimi, nggak akan rugi. Yang penting jangan menzalimi. Karena kalau menzalimi, pembalasan itu akan ada. Pengadilan itu akan diadili seadil-adilnya di akhirat kelak. Maka kalau ragu hutang kita 50 atau 60, anggap 60. Kalau ada orang yang bilang kamu berutang sama saya nggak bayar-bayar, berapa? Bayar. Ini punya saya nih, ambil. Ini bukan punya kamu, iya punya saya, ambil. Nggak usah berdebat mempertahankan barang-barang yang kita tidak yakin hak kita, apalagi kalau kita yakin itu punya orang. Itu prinsip keselamatan. Man 'ada maridan, Nabi SAW bersabda, siapa saja yang membezuk ia, man 'ada, siapa saja yang membezuk ia maridan akan orang sakit, lam yazal, itu senantiasa ia seseorang fi khurfatil jannah, pada taman surga, hatta yarji'a, sehingga dia kembali. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Membezuk orang sakit, orang itu selalu berada dalam taman-taman surga. Man aza billah faqad aza bima'adin. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang berlindung ia dengan Allah, man aza, siapa saja yang berlindung ia billahi dengan Allah, faqad aza, maka sungguh dia telah berlindung di ma'adin, di tempat perlindungan. Artinya dia berlindung di tempat perlindungan. Nah, kalau berlindung di tempat perlindungan,
pasti dia mendapatkan perlindungan. Maka berlindunglah dengan Allah dari segala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', itu perlindungan. Wa nafsin la tashba', wa 'ainin la tadma', wa qalbin la yakhsha. Min haula'i arba'. Allahumma inni a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma inni a'udzu bika min al-faqri wal kufr wa 'azab al-qabr wa su'il manzar wa su'il munqalab fil ahli wal mal, fil ahli wal mal. Itu semua ta'awudzat, doa-doa perlindungan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berlindung dengan Allah, pasti dia mendapatkan perlindungan. Tapi kalau berlindung dalam benteng, seperti Bani Quraisyah berlindung di dalam benteng, hancur bentengnya. Itu di perbatasan Padang Panjang dengan Padang. Beberapa orang berhenti di kedai karena hari hujan. Datang produk, lenyap dengan kedai-kedainya. Orangnya tertimbun di dalam, mati. Kita berlindung di kedai, berlindung di pohon, tumbang pohon. Berlindung di rumah, hanya rumah. Tahun 2009, Kota Padang, gempa bumi, tsunami, gempa bumi. Dikhawatirkan berpotensi tsunami. Akhirnya masyarakat jual rumah di Kota Padang, yang tinggal di pinggir pantai Padang, jual rumah. Beli rumah di mana? Di Lumi, jauh daripada laut. Berlindung ke gunung, ke bukit. Hanya Lumin menjadi Lumat, roboh gunungnya. Karena berlindungnya ke gunung, berlindung ke gunung dari air, itu otak Kan'an. Itu otak orang kafir, cara berpikir orang kafir, bukan cara berpikir Nabi Nuh alaihissalam. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai putraku, ayo berlayar bersama kami di atas perahu. Artinya naik di atas syariat. Apa kata dia? Inni sa'awi ila jabali yaqsimuni. Aku akan pergi ke gunung melindungi diri dari air, kata si Kan'an. Sampai puncak gunung, tenggelam dia. Lebih tinggi air pada gunung. Maka jangan berlindung kepada makhluk. Takut tsunami pergi ke gunung, terjadi longsor, lari ke laut. Akhirnya dia lari-lari antara laut dan gunung. Habis usianya, mati di jalan. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, berlindung kepada Allah. Dan ikut gaya-gaya orang tidak punya agama dalam menyelesaikan masalah musibah. Jepang tidak punya agama, mereka atasi musibah gempa bumi dengan sistem bangunan anti gempa. Jadi pondasinya itu kasih ke gempa, namanya goyang, ikut irama gempa.
itu metode kafir. Nah, metode orang beriman, uskut ya Uhud, fa inna 'alaika nabiyyun wasyahidan, fa innaka 'alaika nabiyyun wasiddiqun wasyahidun. Nabi hentakkan kakinya ke bukit Uhud ketika mau bergoyang. Diam. Di atas kamu ada Nabi, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab. Dia Uhud sampai sekarang nggak berani gempar. Baru pernah hentakkan kaki. Keluar lahar daripada gunung di Madinah. Sayyidina Umar katakan, mana kami dari? Wahai Tamim, kamu halau itu lahar ke dalam lubangnya. Halau pakai selendang, masuk, sampai lahar itu masuk ke lubangnya. Seperti orang menghalau anak kambing, dengan kain. Nah, itu cara penyelesaian musibah menurut konsep agama. Jadi mandi itu dihalau pakai selendang saja. Tapi selendang yang tahajud setiap malam. Nah, selendang yang dipakai untuk tahajud setiap malam, selendang dipakai untuk jihad fisabilillah, selendang yang dipakai untuk berjuang bersama Nabi SAW. Jadi intinya berlindung kepada Allah. Kan masih berpikir, dalam benak manusia masih berpikir mencari perlindungan dengan cara-cara lain, bukan kepada Allah, maka tidak akan pernah dia mendapatkan perlindungan yang sesungguhnya. Nah, cek kembali, kenapa musibah datang? Mungkin banyak yang sekolah, rumah-rumah kos dihancurkan oleh Allah. Mungkin ibu kos tidak memisah-misah antara laki dan perempuan, terima kos laki perempuan satu tempat. Itu kalau rumah kos sama itu rumah kawin. Nah, hadis Hasan, man aza billah faqad aza bima adi, man ala jariyataini, siapa saja yang membiayai dia, ala membiayai dia, jariyataini akan dua anak perempuan, hatta yudrika, sehingga balik kedua-duanya, dakhaltu ana, itu aku masuk, ana aku, wa huwa, dan dianya orang tersebut, al jannata ke dalam surga, kahatain, seperti ini. Nah, berbarengan masuk surga Nabi bagi ibu bapak yang menghidupi dua anak perempuannya sampai mandiri. Nah, bagaimana sampai mandiri? Lihat ini penjelasannya pada hadis setelahnya. Sebelumnya ada hadis yang berbunyi Nabi SAW bersabda, man ala ahla baitin, siapa saja yang menghidupi ia, yang membiayai ia akan ahla bait, satu keluarga dari kaum muslimin, yaumahu, pada hari mereka, maksudnya di siang hari, walailatahum, dan malam mereka,
ghafarallahu lahu dzunubah, itu mengampuni oleh Allah baginya akan dosa-dosanya. Ini fadilah membiayai satu keluarga. Ada orang kaya simpatisan yang satu keluarga miskin, dilihat suaminya tidak punya kreativitas bekerja, hidup serba adanya, apa adanya, dan serba ada apa adanya. Lalu ada satu orang turun tangan membiayainya, anaknya disekolahkan, bapaknya dikasih modal, sehingga menjadi keluarga yang makan keperluan siang dan malam, maka orang itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menjelaskan hadis yang tadi. Apa maksud yudrika? Sampai dua anak wanita tersebut mandiri. Dijelaskan oleh hadis yang di bawah. Man ala salasa banatin. Siapa saja yang membiayai dia akan 3 anak wanita. Man ala, siapa saja yang membiayai dia akan 3 anak wanita. Fa'addabahunna, lalu dia mendidik akannya 3 anak wanita. Wazawwajahunna, dan dia menikahkan akannya 3 anak wanita. Wa ahsana ilaihinna, dan dia berbuat baik kepadanya 3 anak wanita. Falahul jannah, maka baginya surga. Itu makna ala jariyataini hatta yudrika. Diberikan keperluan hidupnya, dididik akhlaknya, dicarikan suami, kemudian diperlakukan secara baik. 4 syarat bagi orang tua yang memiliki 3 anak wanita, boleh juga 2 anak wanita. Orang tua itu akan dijamin masuk surga kalau melakukan hal-hal berikut. 1, penuhi keperluannya, pakaian dan makanannya. 2, penuhi pendidikannya, adab. Karena wanita yang tidak beradab jauh lebih mengerikan daripada laki-laki yang tidak punya adab. Yang ketiga, carikan suami. Jadi mencari suami itu adalah tanggung jawab wali. Jangan cari sendiri. Mau kawin, tinggal bilang sama orang tua. Orang tua yang mencarikan. Pak, saya ada dapat laki, Pak. Gak boleh. Saya mau kawin sama dia, Pak. Itu namanya wanita jalan. Mencari suami sendiri. Lihat hadisnya, zawwajahunna, walinya yang menikahkannya, yang mencarikan suami untuk. Yang keempat, ahsana ilaihinna, bapak atau ibunya berbuat baik kepada mereka. Maka 4 hal pendidikan anak wanita ini berakhir ketika dia sudah dicarikan suami yang baik. Maka pada saat itu terjadilah serah terima pendidikan, pembinaan wanita daripada kedua orang tuanya kepada suaminya. Maka bagi calon-calon suami harus memiliki pendidikan yang cukup. Jangan setelah kawin tidak tahu anak orang dididik apa. Akhirnya selama itu malah jadi rusak. Kemarin itu soleha, setelah kawinnya dia jadi coleha. Itu merusak namanya.
Kemarin itu baik-baik saja sama bapaknya, manut saja. Datang suaminya ngajarin dia berjoget. Nah, hadis berikutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man adda badan, siapa saja yang menganggap ia akan hari esok min ajrihi, dari ajalnya, faqad asaa, maka sungguh dia telah salah, suhbatal maut, akan memperlakukan atau menyambut kematian. Siapa yang menganggap hari esok ajalnya, sungguh dia telah salah, akan menyambut kematian. Nah, apalagi kalau dia menganggap besok dia bukan ajalnya, itu lebih salah kan? Ini standar lebih tinggi. Nah, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Jadi awalnya Nabi sudah katakan seolah-olah mati besok. Jadi menganggap mati besok itu sudah bagus. Sehingga Nabi katakan sallu salatal muwaddi'. Muwaddi' min waw dal tasdid ain, muwaddi'. Ini salatal maudi. Mudi apaan? Mudi itu pulang lebaran. Kamu mati. Itu kan sholat. Bilang apa-apa. Salatal maudi. Muwaddi'. Jadi perlu belajar tulisannya, dan dengan ikuti, ya baca salah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Itu siapa seperti itu? Nggak ada husna. Istawu sufufakum. Fa'inna tasbih as-sufuf min tamami wa iqamatis shalah. Allah. Itu gara-gara belajar mendengar. Belajar itu gak bisa juga mendengar. Yang lihat mana tulisannya, mana hadisnya, yang ditambah, yang dikurang-kurangi. Nah, itu level awal, standar. Ini level tinggi. Siapa yang menganggap besok dia akan mati, itu masih salah dia dalam menyikapi kematian. Tapi bagaimana seharusnya? Seharusnya merasa berdiri. Sama menundukkan kepala. Iqamah ayat dah mau selesai, belum sampai satu sholat. Belajar terlambat, sholat terlambat, pas terlambat mengantuk. Saya nggak mau buat pendidikan kacau balau. Orang dengan dunia serius, karena banyak orang-orang agama yang bermain-main dengan agamanya, maka banyak umat sesat.
Nah, agama dimain-maini. Tidak boleh agama dipermainkan. Belajar paling lama 1 jam setengah. Bayar masanya 3 jam. Itu sebetulnya 1 jam setengah juga. Karena 2 bahasa jadi 3 jam. Jadi standar itu 1 jam setengah. Nah, jadi seharusnya menurut hadis ini adalah orang baru benar dia dalam menyikapi kematian kalau dia menganggap setiap saat itu mati. Kalau masih menganggap besok mati, itu masih salah. Hadis ini terdapat dalam Shu'abul Iman karangan Imam Baihaqi. Apalagi kalau khayalan kematiannya masih lama. Kalau masih kecil, masih ada usia. Kakek saya meninggal usia 70, saya masih 20, mungkin 50 tahun lagi saya hidup. Oh, itu paling rusak dia dalam menyikapi kematian. Menganggap mati besok saja itu dikatakan masih salah. Man hadda dan min ajli, siapa menganggap besok ajalnya datang, dia telah salah dalam menyikapi kematian. Telah salah dia menyambut kematian. Nah, maka yang benar menyambut kematian adalah merasa setiap saat bisa saja mati. Maka orang tua akan benar menyikapi kematian. Rencana dia mau merokok, kalau mati sambil begini, oh jadi dia bisa mati sambil begini masalah. Nah, buka lemari kawan, nampak roti. Ini kalau sambil mati sambil begini, ini masalah, nggak jadi dia. Nah, itu orang selamat menyikapi kematian. Jadi dia tidak akan buat dosa, karena dia merasa mati setiap saat, karena dia bisa mati kapan saja. Itu cara tepat dalam menyikapi mati. Nah, kalau dia masih dianggap besok, kan aman tuh. Sekarang nyuri aja dulu, besok mati, besok kita di tempat malam-malam. Zuhur nyuri, maghrib tobat, mati besok. Masih punya dia kesempatan untuk buat maksiat. Itu kata Nabi salah. Yang betul adalah selalu merasa kematian itu datang setiap saat keadaan, sehingga dia tidak mau berbuat dosa. Jangan-jangan nanti mati sambil buat dosa. Ya, apa terjadi? Mati gara-gara minum oplosan. Ya sudah dia oli, sampai dia pertalite, kasih pertama tumpuk, tambah spiritus sedikit. Dia minum dia. Motor saja dia nggak mampu itu, tapi minum dia bisa minum. Mati dia. Mati sambil main judi, mati karena mabuk, mati karena sabu. Nauzubillah, ada yang mati di atas perut perempuan. Nah, sambil ngaji mati, sambil manzil. Nah, itu kan bagus sih. Mati sambil tahajud. Kenapa imam tahajud ini gak bangkit-bangkit? Jadi boyong gak mati ini. Itu mati harus dipikirkan. Apalagi bencana-bencana sekarang tiba-tiba datang. Itu orang-orang yang dalam bencana itu masih 1000 khayalan. Mereka mati dengan 1000 khayalan. Mereka mati dengan angan-angan yang panjang. Di antara mereka ada yang masih pengen untuk tambah toko satu lagi. Tapi keburu ditimbun tanah, terseret banjir. Maka harus siap-siap untuk mati. Kalau ada sholat yang belum diqadha, cepat selesaikan.
Kalau ada hutang belum bayar. Kalau ambil roti kawan cepat diganti, ambil odol kawan cepat diganti sebelum datang mati. Man uridu alaihi raihanun. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang ditawarkan kepadanya akan parfum, man uridu, siapa saja yang ditawarkan alaihi kepadanya raihanun akan minyak wangi, fala yarduhu, maka tidak menolak ia akannya minyak wangi. Maka tidak menolak ia akannya minyak wangi. Fahinahu, maka sesungguhnya minyak wangi khafifatul mahmil, ringan beban mentalnya. Mahmil, ringan beban mentalnya. Mahmil itu beban mental. Thayyibur rih, bau, harum bau. Hadis Sahih Muslim rahimahullah dan Sunan Abi Dawud. Nah, ini salah satu hadis yang salah diterjemahkan dalam Fadilah dalam Muntakhab. Di sana diterjemahkan sesungguhnya minyak wangi ringan di bawah. Kalau begitu, siapa ngasih uang janganlah ditolak. Kenapa? Ringan di bawah. Siapa ngasih motor jangan ditolak. Ringan di bawah. Ringan di bawah. Siapa ngasih rumah jangan diterima, karena nggak bisa dibawa. Itu penerjemahannya dapat begini. Nah, masih hilang. Jadi nggak cukup hanya dengan terjemahan lughah. Makna itu memang maknanya di bawah, tapi bawahnya adalah mental. Dalam bahasa yang lain adalah qillatul minnah, sedikit minnahnya. Disebut kemungkinan untuk disebut-sebut, lalu tertekan mental itu ringan, maka jangan ditolak. Kadang-kadang kita tolak bukan karena minyak wanginya, tapi karena beralkohol. Jangan pakai minyak wangi beralkohol. Apa nih itu ada maulid? Datang satu minyak wangi, datang lagi, pas terakhir datang yang pakai spray. Ini mau diapain minyak wangi? Double campur alkohol. Nah, pakai aja. Akhirnya baju nggak pakai sholat lagi. Buang mau batin, tersinggung pula itu nggak jadi pakai. Terus pakai baju kita beralkohol. Maka jangan pakai parfum yang ada spray sempur begitu. Itu campuran yang alkohol. Kok nggak alkohol, cuman apa? Absol. Dicampurin cuman absol. Kemudian kalau gitu etanol. Nggak alkohol campurannya. Itu namanya doang. Namanya doang itu diganti. Sama saja. Maka jangan beli parfum-parfum yang masuk dalam ispat. Cukup yang dioles saja. Oke, ini bukan itu oles. Terus pakai apa namanya itu? Palpan. Itu bahasa Inggris pula. Kayak bola kan.
Jadi jangan pakai parfum yang beralkohol. Karena kalau dia masukkan nanti spray, kalau murni parfum tanpa tambahan, dia nggak akan keluar. Tekan situ, meleleh aja kan minyak goreng ini. Yang menyebabkan dia berkembang itu campurannya, itu najis. Kaidahnya kullu muskirin ma'in najisun. Itu kaidah usul. Setiap benda cair yang memabukkan najis. Tapi kalau parfumnya yang lain yang bukan beralkohol, maka sunnah untuk diterima. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man azza sakla." Siapa saja yang mentakziah ia akan sakla, ibu yang kematian anak. Sakla, ibu yang kematian anak, usia niscaya dipakaikan akan ia orang yang mentakziahi burdan fil jannah, akan burdah selendang dalam surga. Itu yang mentakziahi ibu yang anaknya meninggal dunia. Nah, itu ada aturannya. Nah, kalau laki-laki yang mahram sunnah mentakziahi. Tapi kalau laki-laki nggak ada hubungan mahram, tidak sunnah. Antum gak ada hubungan sama ibu yang mati anak itu. Lalu kita datang takziahnya sendiri, tidak boleh. Harus dengan jamaah takziah. Apalagi kalau meninggal suami dan anaknya, itu lebih gak boleh lagi. Gak usah sedih. Apa yang disedihkan? Meninggal suami, banyak laki-laki lain yang mau. Meninggal anak, nanti produk dulu. Gak boleh, haram hukumnya. Jadi kalau mentakziah wanita yang meninggal anaknya harus bersama keluarga, harus bersama rombongan, tidak boleh individu. Kecuali mahram, kita mentakziahi saudari kita sendiri, bibi, tante, dan lain-lainnya yang ada hubungan mahramnya kita. Man azza musawan, siapa saja yang mentakziahi ia akan orang yang ditimpa musibah, falahu mithlu ajri, maka baginya seseorang seperti pahalanya orang yang ditimpa musibah. Siapa saja mentakziahi orang yang ditimpa musibah, maka baginya seperti pahalanya orang yang ditimpa musibah. Apa pahala orang yang ditimpa musibah? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mendapat rahmat dari Allah, salawat dari Allah. Nah, salawat dari Allah semana dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah berselawat ke Nabi. Orang ditimpa musibah mendapatkan salawat, bukan salatul tapi salawatul, dan mendapatkan rahmat dan mereka terpetunjuk. Itu pahala yang diberikan kepada orang yang ditimpa musibah. Orang yang takziah dapat pahala yang sama. Man asyqa, siapa saja yang rindu ia,
fa'affa, lalu dia menjaga diri, summa mata, kemudian dia meninggal dunia, mata syahidan, niscaya dia mati dalam keadaan syahid. Nah, lebih jelasnya disyarah oleh Buya Hamka dan novelnya Tenggelamnya Kapal Pandarwi, itu namanya Asyikoh Fa'affa. Bukan itu ya, Ibalul Muka. Nggak tahu lah mana yang cocok. Dia merindui seseorang, dalam khayalannya dia akan menikahi wanita solehah tersebut, tapi wanita itu menolaknya, dan laki-laki ini menjaga diri supaya tidak terlibat dengan zina. Mati dia karena kerinduannya, maka dia mati syahid. Ma'asyiko fakatama, siapa saja yang rindu dia lalu dia menyembunyikannya, wa'affa, dan dia menjaga diri, famata, lalu dia meninggal dunia, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Maka dia mati syahid. Jadi ternyata syaratnya 3. Satu, kerinduan terhadap perkara yang halal. Yang kedua, disembunyiin, gak ada yang tahu. Yang ketiga, dia tetap jaga diri, lalu meninggal maka mati syahid. Tapi kalau dia cerita ke orang, dia butuh cinta, rencana mau menikahi, itu gak jadi mati syahid. Dia gak boleh cerita, diam saja. Antum kenapa galau? Gak ada lah, dunia ini tempat galau. Kalau gak mau galau di akhirat, kamu surga. Itu sedih saja, menung aja di tadi. Ada beban hidup. Dunia ini memang beban hidup. Kenapa perlu diungkapkan kepada siapa bahwasanya dia telah dikhianati oleh tunangannya? Tidak pernah diceritakan. Dia cerita. Itu satu syaratnya. Tidak pernah diungkapkan dengan sikap, tidak pernah diceritakan kepada orang dengan lidah, apalagi diukir dalam tulisan. Memang dia nggak cerita sama orang lain, tapi selesai satu kitab ditulis. Itu juga sama itu. Ini disembunyikan saja Pak. Yang kedua, dia selesaikan dengan iffah, menjaga diri, bukan diselesaikan dengan maksiat. Nah, mati dia dalam kondisi seperti itu, maka dia mati syahid. Itu namanya cinta murni yang bernilai ukhrawi. Sekarang itu cinta setan semua. Setiap kecintaan yang diawali dengan pandangan itu setan. Pelakunya setan jantan dan setan betina. Selama ini kita itu gak pernah ketemu setan pacaran, tapi orang setan banyak. Bahasa hadis ini adalah bahasa murni, mencintai seseorang lillahi ta'ala, tidak diawali dengan pada nazar,
tidak diawali pada nazar pandangan. Cinta yang diawali dengan nazar itu syaitan, matinya bukan syahid. Apa bahasa mereka? Sangit. Tahu sangit? Kebelahan busuk itu, piangkang. Busuk baunya, sekampung busuk, satu keluarga busuk gara-gara cintanya. Nah, bahkan harga dirinya pun sudah mulai busuk. Maka konsepnya seperti tadi, laki-laki wanita tanggung jawab adalah walinya, wanita para mahal, hiasannya saja itu gelang emas, cincin emas, kalung emas itu dijual di etalase, di dalam etalase kaca yang tidak bisa dipegang oleh pembeli, hanya bisa dilihat-lihat saja. Kemudian kalau mau nyoba tunjuk yang itu, ini enggak, ini sebelahnya lagi. Oh yang ini baru keluarin satu, coba, enggak cocok, masukkan lagi ke dalam, minta lagi, dicoba lagi, enggak seperti milih bawang. Yang bisa pelanggannya pilih-pilih sendiri, enggak seperti jengkol yang bisa pelanggannya ambil sendiri. Gak seperti kentang yang bisa dipegang-pegang oleh pembelinya. Itu perhiasannya saja. Tapi orang yang memakai perhiasan itu justru lebih hina nasibnya daripada ikan tongkol. Dijual kiloan, bisa dipegang oleh siapa saja, dibeli oleh siapa saja. Perhiasannya mahal, orangnya murah. Antum harus menjaga diri dan jadi wanita-wanita murahan yang dipromosikan di media-media sosial, yang dipajang-pajang di kedai. Wanita mahal, dia hanya berada di balik tembok sekian pintu yang harus dia tembus dulu baru bisa ketemu sama bapaknya dulu, ketemu sama pamannya, ketemu sama mamanya, ketemu sama mamanya. Dari seleksi semua olehnya, mama, kemenakan, sepupu, ibu dan seleksi. Nah kita datangnya oleh Tuhan. Kata bapaknya, saya setuju. Dan saya datang lagi sekolah utamanya, itu bentuknya yang baik itu. Kan saya akan banyak seleksi datang, baru dapat pilihan. Oh ini yang cocok. Imam Hafiz, Ali, Dai, Mujahid, Mujahadah, Syahid. Ternyata banyak yang melamar itu. Bismillahirrahmanirrahim.